Beberapa kajian dokumen menunjukkan bahwa sektor komunitas memiliki peran yang cukup strategis dalam pengendalian HIV dan AIDS. Tidak hanya dalam upaya promosi dan pencegahan, namun saat ini semakin banyak kelompok masyarakat yang berperan dalam pendampingan kepada orang dengan HIV atau ODIF. Dua kelompok masyarakat yang secara nyata telah berkontribusi dalam isu HIV di Kabupaten Belu adalah Warga Peduli AIDS atau WPA dan kelompok dukungan sebaya atau KDS. Lantas, seperti apa gambaran nyata peran penting WPA dan KDS dalam pengendalian HIV dan AIDS di Kabupaten Belu? Community Development Bethesda Podcast. Sobat CD Bethesda, kembali lagi bersama Community Development Bethesda Podcast. Kali ini bersama saya Alma, kita akan berbincang tentang peran WPA dan KDS dalam pengendalian HIV dan AIDS di Kabupaten Belu. Sudah hadir dua narasumber hari ini. Yang pertama adalah Kakak Agustina Rok, yang biasa kita sapa Kakak Tince. Kakak Tince adalah WPA dari Desa Silawan. Dan narasumber kedua ada Kakak Hermina Tavares. Kakak Hermina adalah salah satu pengurus KDS Morisfon Belu. Apa kabar Kakak Tince? Baik, sehat. Ya, apa kabar Kakak Hermina? Baik juga dan sehat. Ya, boleh disapa Sobat CD Bethesda? Halo Sobat CD Bethesda, salam sehat. Baik Kakak Tince dan Kakak Hermina, tadi kita sudah sampaikan bahwa Kakak Hermina dan Kakak Tince aktif dalam pengendalian HIV dan AIDS di Kabupaten Belu, cukup berperan dalam pengendalian HIV dan AIDS di Kabupaten Belu. Jadi kira-kira kita mau tahu bersama bahwa sejak kapan Kakak Tince bergabung di WPA dan Kakak Hermina di KDS, dan apa yang membuat sehingga Kakak Hermina dan Kakak Tince sampai saat ini masih berkomitmen aktif di KDS maupun WPA. Mungkin Kakak Tince terlebih dahulu. Ya. Saya bergabung jadi WPA mulai dari tahun 2019. Di situ saya diminta dari Puskesmas untuk mengikuti kegiatan yang difasilitasi oleh CD Bethesda terkait dengan pencegahan dan penanggulangan HIV yang ada di Belu. Di situ saya mulai mengikuti kegiatan-kegiatan terkait dengan apa itu HIV, pencegahan penularannya seperti apa, dan sampai pada pendampingan orang dengan HIV. Yang memotivasi saya sampai saat ini tetap aktif sebagai warga peduli AIDS itu adalah apa yang selama ini saya dapat, saya mengikuti kegiatan yang difasilitasi oleh CD Bethesda, itu sesudah pulang dari kegiatan saya sering membagikan informasi kepada masyarakat terkait dengan apa itu HIV, penularannya seperti apa, sehingga di kalangan masyarakat tidak ada yang mendiskriminasi terhadap teman-teman atau saudara-saudara kita yang terinfeksi HIV. Karena tanpa ada kami kader WPA, mungkin stigma dan diskriminasi itu masih tetap ada. Oh iya, jadi seperti itu Kakak Tince berarti sudah bergabung menjadi WPA dari tahun 2019. Sampai di saat ini berarti sudah kurang lebih 5 tahun menjadi kader WPA. Dan sekarang untuk Kakak Hermina, kira-kira Kakak Hermina sejak kapan Kakak Hermina bergabung di KDS dan apa yang membuat Kakak sampai saat ini masih aktif dalam KDS? Saya terdiagnosa HIV di tahun 2019 dan saya mulai bergabung di KDS di tahun 2020, dan saat itu saya dikunjungi oleh salah satu koordinator dari KDS dan staf CD Bethesda. Waktu itu mereka ke rumah untuk memberikan edukasi terkait apa itu HIV, bagaimana proses penularan, pencegahan,
Dan di situ saya diajak untuk bergabung di KDS, dan komitmen saya untuk terus ada dalam KDS ini mungkin karena di luar sana masih banyak teman-teman yang seperti saya yang dengan HIV. Harapan saya semoga dalam adanya KDS bisa dapat menghimpun atau membentuk teman-teman KDS yang di luar sana yang belum bisa terbuka. Iya, berarti luar biasa ya Kakak Hermina sudah membuka statusnya bergabung dalam kelompok dukungan sebaya, di mana kalau tidak salah KDS itu adalah orang-orang sesama. Iya. Ya, sesama ODIF. Sesama ODIF, iya. Ya, sesama ODIF saling berkumpul dan saling berbagi pengalaman satu sama yang lain, dan kita mungkin lebihnya ke ada yang belum terbuka, mereka bisa terbuka untuk kita, dan kita saling mengarahkan untuk mereka juga bisa terbuka ke keluarga. Iya. Gitu. Ya, jadi seperti itu Kakak Hermina dan Kakak Tince. Kurang lebih 4 tahun ya Kakak Hermina bergabung dalam KDS, ikut kegiatan bersama dengan teman-teman di kelompok sebaya itu. Kira-kira apa peran yang selama ini dilakukan dalam kelompok dukungan sebaya itu untuk pengendalian HIV/AIDS dari Kakak Hermina? Oke, baik, mungkin perannya kita sebagai teman-teman KDS itu kita lebih fokus ke teman-teman yang sudah dengan HIV. Mungkin kita mendukung teman-teman sebaya untuk dia tidak boleh merasa bahwa dia sendiri, tapi dia berpikir, oh saya punya teman di luar sana yang masih sama seperti saya, yang punya penyakit HIV juga, dan kita mendukung mereka juga. Kan ada teman-teman juga yang LFU, kita rangkul kembali mereka untuk terapi ARV. Oh ya, jadi seperti itu. Berarti khusus untuk pendampingan, penjangkauan dan pendampingan kepada teman-teman baik itu ODIF baru maupun ODIF yang lama. ODIF LFU. Ya, sekarang ke Kakak Tince. Kakak Tince, kira-kira peran apa saja yang sudah Kakak Tince lakukan di desa untuk pengendalian HIV/AIDS? Kalau peran WPA kami, WPA ada 8 orang, jadi kami bekerja kelompok. Jadi peran kami WPA itu yang pertama memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum maupun orang tua bayi balita. Karena kami sebagai kader Posyandu juga, jadi sering-sering memberikan sosialisasi kepada sasaran orang tua bayi balita. Dan yang kedua, mendorong para resti untuk melakukan pemeriksaan HIV. Dan yang ketiga itu selalu bekerja sama dengan pemerintah desa dan juga puskesmas. Jadi di saat kegiatan WPA berjalan, dari puskesmas maupun pemerintah desa selalu mendukung kami. Ya, itu berarti tugas dan peran WPA dalam desa untuk pengendalian HIV. Itu tadi Kakak Tince menjelaskan bahwa yang pertama berarti memberikan edukasi kepada masyarakat umum. Kemudian mendorong untuk melakukan pemeriksaan untuk masyarakat kelompok risiko tinggi ya Kakak Tince. Dan di situ kita memberikan edukasi kepada masyarakat, dan kita melihat di mana yang masih ada stigma dan diskriminasi, disitulah tempat utama yang kita memberikan edukasi maupun sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat yang tinggalnya berdekatan dengan saudara kita ODIF tidak mendiskriminasi terhadap mereka. Jadi sampai saat ini kita berperan aktif juga melakukan pendampingan untuk teman-teman ODIF. Ya. Oh iya. Ya, berarti secara tidak langsung WPA berperan di desa untuk pencegahan penanggulangan HIV/AIDS dan juga mendukung orang dengan HIV/AIDS untuk hidup sehat dan tidak mendapatkan stigma dan diskriminasi. Luar biasa Kakak Tince dan Kakak Hermina perannya yang sudah dilakukan di desa. Dan kakak berdua kira-kira apa perubahan yang sudah nyata yang terjadi ketika Kakak Hermina dalam melakukan perannya di masyarakat dan Kakak Tince di desa melakukan peran tugas tadi? Apa perubahan nyata yang terjadi di masyarakat?
Untuk kami WPA Desa Silawan itu yang bukti nyata yang awalnya masyarakat yang tinggal berdekatan dengan teman-teman atau saudara-saudara kita yang ODIF, mereka sering menjauhkan diri dari teman-teman ODIF, bahkan tidak pernah berkunjung ke rumahnya. Tetapi sampai sekarang mereka sudah sering berkumpul dengan saudara-saudara kita yang ODIF dan bahkan makan bersama dengan saudara-saudara kita yang ODIF. Dan juga dari pemerintah desa sangat mendukung kami terkait dengan anggaran untuk kegiatan penanggulangan HIV yang ada di Desa Silawan, dan juga dari pemerintah desa sudah menganggarkan biaya transport untuk kami kader WPA. Oh iya, berarti itu perubahan yang terjadi dari sebelum ada WPA dan setelah ada WPA di Desa Silawan secara khususnya. Dari awalnya masyarakat yang masih melakukan stigma dan diskriminasi kepada ODIF sudah mulai mendukung, tidak ada lagi stigma dan diskriminasi. Dan sampai saat ini teman-teman ODIF yang ada di Desa Silawan, mereka sudah bisa mengakses bantuan dari desa. Itu berupa ternak babi, dan juga ada yang mendapat bantuan berupa BLT, bantuan langsung tunai. Itu kita punya saudara ODIF sudah menerima selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Itu per bulannya 300.000, ya. 300.000 itu karena maksudnya ada apa-apa kita sering langsung koordinasi dengan pemerintah desa, karena saudara-saudara kita ODIF itu mereka butuh dukungan dari kita, dan juga mereka hidup sama seperti kita. Oh iya, jadi berarti peran yang Kakak Tince lakukan bersama dengan teman-teman WPA di desa itu juga tidak hanya untuk pencegahan, mendukung ODIF secara ini, tetapi juga melibatkan pemerintah desa melalui advokasi untuk ada dukungan khusus ke teman-teman ODIF, dan perubahan nyatanya sudah terjadi dan itu luar biasa sekali Kakak Tince bersama teman-teman WPA yang sudah melakukan perannya di desa. Kemudian kita ke Kakak Hermina. Kira-kira Kakak Hermina, tadi Kakak sudah menjelaskan bahwa di KDS bersama dengan teman-teman melakukan penjangkauan maupun pendampingan kepada teman-teman ODIF baru maupun ODIF LFU. Nah, kira-kira yang Kakak Hermina lihat yang terjadi, apa perubahan yang terjadi setelah Kakak Hermina ada bersama dengan KDS maupun dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam KDS? Silahkan Kak. Masyarakat di sini kan mereka tahu yang orang dengan HIV itu kan orang kurus, orang tidak gemuk, tapi dengan adanya sendiri kita mengikuti banyak kegiatan pelatihan. Saya sendiri sebagai KDS, saya sudah beberapa kali testimoni di depan masyarakat. Masyarakat itu kan melihat kalau tidak ODIF itu sendiri yang bicara kalau saya ODIF, saya sehat. Mereka tidak akan percaya kalau ODIF itu sendiri, karena yang mereka tahu itu ODIF itu orang badannya kurus begini begitu. Jadi dengan adanya kita sendiri yang testimoni, kita berani buka status ke mereka. Di situ mereka tahu, ternyata yang selama ini kami pikirkan kalau orang dengan HIV itu kurus, tapi ternyata tidak, mereka bisa sehat, mereka juga bisa berdaya dan bisa membantu teman-teman yang lain. Berarti yang Kakak Hermina bersama teman-teman KDS merasakan perubahan itu adalah terkait stigma dan diskriminasi untuk teman-teman ODIF. Pemahaman masyarakat bahwa dulunya masyarakat menganggap bahwa ODIF itu berarti orang yang sakit-sakitan. Ya, tetapi melalui testimoni dan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KDS, masyarakat mulai memahami dan menerima. Betul. Dan kebanyakan masyarakat yang waktu kalau sesuai saya pribadi, saya testimoni kan banyak masyarakat yang tidak percaya. Kakak itu omong kosong, kakak tidak HIV. Orang HIV itu kan badannya kurus, tapi kenapa kakak gemuk? Tapi saya berani bilang itu karena saya patuh obat, saya terapi obat sehingga saya bisa sehat. Oh iya, luar biasa Kakak Hermina. Kalau Kakak Hermina, kalau kita boleh tahu, kalau perubahan dalam diri Kakak sendiri bagaimana ketika Kakak sudah berada di KDS?
yang dari awalnya mungkin tadi sempat disinggung di awal bahwa Kakak Hermina awalnya masih sedikit terpukul ketika mengetahui status HIV-nya. Tapi melalui kegiatan yang sudah diikuti bergabung di KDS, kalau Kakak Hermina secara pribadi bagaimana? Kalau secara pribadi, saya merasa sangat senang karena dengan adanya saya bergabung di KDS kan saya menemukan banyak teman-teman sesama. Jadi di situ kita saling berbagi pengalaman di situ, kita saling menguatkan sehingga saya merasa saya tidak sendiri lagi tapi saya punya banyak teman dan saya tidak harus menstigma diri kalau saya dengan HIV saya tidak bisa berani berbuat apa-apa, tapi saya harus bisa keluar dari stigma itu sendiri dan saya bisa buktikan ke orang kalau saya bisa sehat dan saya bisa berdaya juga dan saya juga bisa membantu sesama teman. Ya, luar biasa. Berarti dari awal yang dengan tertutup sekarang sudah terbuka, kepercayaan diri yang meningkat. Seperti itu Kakak Hermina. Ya, Kakak Tince dan Kakak Hermina sebagai WPA dan KDS melakukan edukasi ke masyarakat, membangun pemahaman masyarakat tentang HIV dan AIDS, kemudian juga melakukan advokasi ke pemerintah baik di desa maupun di kabupaten. Kira-kira ada tidak tantangan yang dihadapi? Ya, Kakak Tince terlebih dahulu, ada tidak tantangan yang Kakak Tince hadapi dalam melakukan peran Kakak sebagai WPA? Waktu saat advokasi itu ada tantangan. Awal advokasi banyak masyarakat kurang paham terkait dengan HIV itu seperti apa. Jadi mereka di saat advokasi itu mereka bilang ini kegiatan tidak penting. Kenapa harus diadvokasi untuk dianggarkan? Tapi dari situ saya memberikan penjelasan kepada mereka bahwa HIV itu salah satu penyakit yang sangat serius dan mau dibilang kita perbatasan langsung dengan Timor Leste. Kasus Timor Leste nomor urut 1 itu terletak di 3 provinsi, yang satunya provinsi perbatasan langsung dengan Indonesia itu Silawan, dan yang satu lagi di Ekusi, dan satu lagi perbatasan dengan Mutamasin. Sedangkan Silawan itu perbatasan langsung dengan Timor Leste, dan di mana para pelintas itu mereka melintasnya tidak melalui secara legal, tetapi mereka lebih banyaknya ilegal. Di situ kan kita tidak tahu bahwa mereka ini sehat atau terinfeksi. Jadi kalau kita tidak mau mengutamakan kegiatan ini, kalau seandainya mereka yang melintas itu terinfeksi, apa masyarakat kita ini bisa bebas dari HIV atau tidak? Jadi di situ waktu kita advokasi mungkin ada masyarakat yang mulai paham, jadi mereka bilang kalau begitu biar isu HIV itu tetap kita angkat karena memang HIV itu salah satu penyakit yang serius. Karena kita tidak tahu banyak pelintas yang keluar masuk itu tidak melalui jalur resmi. Mereka lebih banyak melintas ikut jalan yang disebut kami orang Batak itu ilegal, itu dari jalan tikus. Oh, jalan tikus, ya. Berarti tantangannya Kakak Tince ya terkait dengan pemahaman masyarakat atau pemahaman stakeholder dalam desa, orang-orang penting dalam desa untuk penganggaran. Tetapi itu di awal. Ya, Tapi tantangan itu sudah bisa dihadapi dengan memberikan pemahaman, edukasi bahwa kegiatan isu HIV penting untuk dianggarkan karena bagian dari upaya pencegahan HIV/AIDS ke masyarakat desa Silawan, karena desa Silawan itu berada di perbatasan Indonesia Timor Leste. Begitu. Itu saja tantangan kalau dalam pendampingan atau edukasi di masyarakat. Kalau awalnya itu kadang masyarakat menganggap kami WPA yang memberikan edukasi terkait dengan HIV, apalagi kami sering melakukan pendampingan dengan ODIF, itu bahkan mereka mengira bahwa kami ini juga termasuk orang yang terinfeksi HIV karena sering-sering bersama mereka. Tetapi kami sering membuktikan kalau kami mendampingi mereka kurang lebih 5 tahun, kami masih sehat. Kami menjelaskan kepada mereka bahwa HIV itu tidak mudah menularkan ke orang lain.
Karena yang kami dampingi itu mereka rutin dengan ARV, sehingga fungsinya ARV itu adalah untuk menekan virus dalam tubuh saudara kita yang terinfeksi sehingga tidak mudah menularkan ke orang lain. Oh iya. Salah satu contohnya itu supaya masyarakat itu mereka perlu bukti. Kira-kira tidak bisa menularkan itu seperti apa kalau memang kamu tahu bahwa kalau makan bersama, minum bersama dengan mereka tidak menularkan. Jadi kami WPA punya peran aktif supaya bisa membuktikan kepada mereka. Kami berkunjung ke teman-teman ODIF. Di situ kami menyuruh teman-teman ODIF untuk menyediakan makanan ataupun minuman yang ada di keluarga ODIF. Nah, di situ dari masyarakat di sekitar itu melihat bahwa kok mereka makan bersama, minum bersama, tetapi mereka tidak terinfeksi. Jadi dari situ kami memberikan penjelasan bahwa HIV itu tidak sembarang menularkan ke orang lain. Oh iya, ya baik Kakak Tince, berarti tantangan yang dihadapi adalah orang-orang masih mengira bahwa WPA itu adalah ODIF. Ya. Tetapi melalui pemberian pemahaman, maka masyarakat mulai memahami dan bahwa peran WPA untuk mencegah HIV/AIDS. Nah, sekarang ke Kakak Hermina. Kalau Kakak Hermina, bagaimana? Ada tantangan yang dihadapi secara khusus sebagai ODIF yang tadi Kakak Hermina menjelaskan bahwa Kakak itu sudah melakukan testimoni membuka diri bahwa saya adalah ODIF di kegiatan-kegiatan baik di desa maupun di kabupaten. Nah, kira-kira ada tantangan tersendiri yang Kakak Hermina alami atau bagaimana, Kak? Tantangan yang untuk saya pribadi itu mungkin saya berpikir awal kalau saya testimoni kan saya pikir ada tidak masyarakat yang mau terima saya, atau setelah saya testimoni jangan sampai ada yang tahu saya HIV mereka menjauh. Tapi puji Tuhan masyarakat dengan kita edukasi sebelum kita testimoni, kalau kita buka open status kita edukasi terkait apa itu HIV. Nah, dengan begitu masyarakat sudah memahami, jadi otomatis saat kita sudah testimoni masyarakat menerima. Tapi tantangannya itu mungkin lebih ke teman-teman yang LFU. Kalau kita penjangkauan, waktu kita ke rumah, mereka alasan, kami di sini, tapi suruh waktu pas kita ke rumah tidak ada. Harus kita kejar lagi, cari lagi. Nanti berikutnya lagi kita minta untuk ketemu, ke sana lagi mereka bilang tidak ada lagi. Dan salah satunya lagi mungkin tantangan itu karena mungkin di antara sesama teman-teman sebaya itu adanya jarak, jadi sulit untuk saling menjangkau. Oh iya, berarti itu tantangan secara pribadi. Kakak Hermina merasa bahwa tidak ada tantangan, mungkin ada kendala atau ini yang dihadapi kecil-kecil, kerikil kecil begitu. Tetapi sudah bisa diatasi dengan kepercayaan diri maupun ada keberanian untuk melangkah dengan teman-teman. Memang tadi untuk penjangkauan teman-teman ODIF, LFU itu yang menjadi kendala yang dihadapi karena teman-teman KDS. Kalau tidak salah mungkin Kakak Hermina bisa sampaikan bahwa masih melakukan secara swadaya atau sudah ada yang membiayai atau bagaimana begitu? Kalau untuk penjangkauan dan pendampingan itu kita teman-teman KDS itu kita swadaya saja. Misalnya kalau ada yang sakit ya antara beberapa teman pengurus itu kita saling kontak, ya sudah kita kunjung dan kita berusaha sebisa untuk bawa dia ke rumah sakit dan kita juga membantu dia juga sih. Oh ya, berarti luar biasa, tidak ada anggaran tetapi sukarela pengurus KDS untuk membantu sesama sebaya. Ya, Kakak Hermina, tadi Kakak Hermina sudah menyampaikan bahwa Kakak Hermina itu adalah ODIF, orang dengan HIV/AIDS. Nah, kalau boleh diceritakan, Kakak Hermina pernah tidak mengalami stigma dan diskriminasi? Oke Kak, kalau secara pribadi saya menstigma diri sendiri karena waktu awal saya tahu status itu saya merasa takut karena baru pertama kali dengar penyakit HIV, jadi masih takut sekali, apa itu sakit HIV, masih tertutup. Tapi dengan berjalannya waktu dan sering juga diajak untuk ikut beberapa kegiatan yang dilakukan di Bethesda, dengan di situ saya memahami apa itu HIV, bagaimana penularannya. Di situ saya merasa saya tidak sendiri.
Tapi karena sudah di situ kan sudah ketemu banyak teman-teman sebaya, jadi sudah ada semangat untuk berjuang ke depan dan berpikir saya tidak sendiri yang sakit HIV tapi masih banyak. Dan Stigma dari masyarakat kalau atau stigma dari masyarakat memang awal-awal itu sangat menstigma, sangat terutama merasakan. terutama dari keluarga sendiri. Oh iya. Dari keluarga sendiri itu awal itu kan Ya. waktu itu dengan keadaan hamil jadi tahu status keluarga mungkin bukan ke stigmanya tapi mereka mungkin kasihan, tapi mungkin mereka juga pikir malu dengan tetangga atau masyarakat, jadi mereka seolah-olah tidak peduli. Tapi saya dengan sendirinya saya bilang saya harus keluar, saya tidak boleh stigma diri. Kalau saya sendiri yang stigma diri, bagaimana nanti saya punya keluarga? Jadi dengan di situ saya memberanikan diri untuk keluar dari stigma itu. Dan dengan adanya kegiatan saya open status dan puji Tuhan, kalau masyarakat sekarang sih kalau untuk stigma dan diskriminasi tidak lagi, karena mereka tahu oh dia HIV tapi dia sudah sehat. Jadi misalnya kan kalau ada acara atau bagaimana kan berkumpul dengan masyarakat itu kan sudah biasa makan bersama, duduk bersama pun itu mereka tidak ini lagi. Oh ya, nah Kakak Hermina tadi kan sempat stigma. Kalau dalam bentuk nyata tadi sudah disinggung, tapi lebih kalau dalam bentuk lebih konkretnya lagi, kalau masyarakat stigmanya itu contohnya seperti apa? Apa yang Kakak Hermina alami itu bagaimana? Ya itu mungkin karena mereka sering ngomong, oh dia mungkin karena dia punya perilaku begini-begini jadi dia sakit begini-begini. Jadi kayak kadang kalau kita keluar dari rumah, kalau mereka lihat ya pasti itu mereka menjauh. Oh, iya. Nanti ada yang kayak kalau sudah sama-sama duduk pasti mereka cibir-cibir, nanti omongnya bisik-bisik, ketawa. Jadi kan dengan begitu kita sendiri sudah Down. Oh ya, jadi dalam bentuk mereka menjauhi, tidak dekat dan sebagainya. Tapi sudah ada perubahan. Sekarang tidak lagi tidak kan? lagi Sekarang keluarga sangat mendukung. sekali. Ya, masyarakat lingkungan sekitar juga bagaimana? Ya kalau untuk masyarakat dan lingkungan sekitar karena mereka sudah tahu juga sih, jadi dengan mereka sudah aman saja, tidak stigma lagi atau diskriminasi lah. Ya, baik Kakak Hermina dan Kakak Tince. Nah, Kakak Tince dalam melakukan peran Kakak Tince sebagai WPA, Kakak Hermina sebagai KDS, kira-kira ada tidak hal menarik menurut Kakak Tince dan Kakak Hermina? Kakak Tince dulu. Kalau hal menarik, yang pertama itu teman-teman ODIF sering ada sesuatu yang mereka dalam masalah atau apapun sering langsung kontak ke kami. Kalau dulunya itu mereka langsung kontak ke petugas puskesmas, tetapi dibanding WPA dengan petugas puskesmas, mereka lebih akrabnya dengan kami WPA. Oh ya, jadi menurut Kakak Tince itu salah satu hal yang sangat menarik karena bisa dekat dengan orang dengan HIV. Ya, seperti itu. Itu sangat penting dan juga mereka biasanya menceritakan satu sama lain, terutama untuk saudara-saudara kita yang sudah terbuka, mereka saling baku kontak kalau pendampingan teman-teman WPA itu sangat bagus. Karena selama ini yang sering kita alami, kita tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah desa, tetapi adanya mereka, semua bantuan dari pemerintah desa kita selalu dapat. Oh ya, jadi Kakak Tince merasa itu sangat luar biasa apa Kakak Tince sudah melakukan peran Kakak Tince mendukung ODIF dan ODIF merasakan mendapatkan bantuan, tidak mendapatkan diskriminasi. Itu salah satu hal yang sangat menarik dan luar biasa. Kalau Kakak Hermina bagaimana? Ada hal menarik dalam KDS? Kalau hal menarik dalam KDS itu mungkin yang pertama, mungkin sebagai teman-teman dengan orang dengan HIV, sudah banyak teman-teman yang sudah keluar dari stigma dan sudah open status. Itu hal yang sangat menarik karena sudah banyak teman-teman yang sudah mau terima diri dan sudah bisa open. Dan yang berikutnya lagi mungkin hal menarik itu yang kita sesama teman-teman KDS itu sudah punya satu grup WhatsApp dan grup FB, dan di situ kan pas kalau di jam 8, tepat jam 8 kita sesama teman tuh saling mengingatkan, oh sudah jam 8 harus semua minum obat. Dan di situ pas tepat jam 8 semua teman-teman hore kita minum obatnya sama-sama, dan itu mungkin menariknya di situ. Dan yang lebih menarik lagi karena dengan adanya grup
WhatsApp dan Facebook, meskipun secara langsung di antara sesama tidak saling bertemu, tapi kan bisa masih lewat komunikasi lewat WA atau Facebook. Oh ya, jadi Kakak Hermina merasa bahwa luar biasa ketika ada kedekatan sesama ODIF, saling membantu, saling mengingatkan untuk patuh obat. Ya baik Kakak Hermina dan Kakak Tince, luar biasa apa yang sudah dilakukan baik sebagai WPA maupun sebagai KDS. Nah ini yang paling terakhir nih, kira-kira apa pesan Kakak Tince dulu? Apa pesan Kakak Tince untuk masyarakat atau Sobat CD Bethesda untuk upaya penanggulangan HIV/AIDS ini? Silahkan Kakak Tince. Halo Sobat CD Bethesda, pesan dari saya, semoga dari CD Bethesda selalu memfasilitasi kami agar kegiatan penanggulangan HIV ini bisa mencapai 3.0, ya salah satunya tidak ada lagi kasus HIV baru dan juga tidak ada lagi kasus kematian karena AIDS, dan yang ketiga tidak ada stigma dan diskriminasi. Kalau kita saling bergandengan tangan, mungkin untuk mencapai 3.0 semuanya pasti akan berjalan dengan baik. Dan juga untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Belu, kita selalu saling mendukung, memberi motivasi kepada saudara-saudara kita yang terinfeksi HIV, sehingga mereka tidak mendapat lagi stigma dan diskriminasi dari sesama. Baik, ini pesan dari Kakak Tince untuk Sobat CD Bethesda yang dimanapun berada. Kakak Tince berharap kita bisa bergandengan tangan bersama-sama untuk mencegah penularan HIV dan AIDS. Sekarang Kakak Hermina, apa pesan Kakak Hermina untuk Sobat CD Bethesda? Oke, baik, pesan saya untuk Sobat CD Bethesda dan terlebihnya kepada teman-teman yang di luar sana yang sudah hidup dengan HIV. Ayo, mari kita berani untuk terima diri, berani untuk berbuka diri, supaya jangan ada lagi stigma dan diskriminasi terhadap kita seperti kita orang dengan HIV. Tapi mari kita belajar untuk kita keluar dari stigma supaya kita bisa membuktikan ke masyarakat umum bahwa meskipun kita hidup dengan HIV, tapi kita masih bisa berdaya. Dan harapan lagi untuk Sobat CD Bethesda terus mendukung kami, terus memotivasi kami agar kedepannya kami bisa lebih berdaya lagi. Sobat CD Bethesda, kita sudah mendapatkan pesan kunci hari ini bahwa peran WPA dan KDS sangat penting dalam pengendalian HIV dan AIDS di Kabupaten Belu, yaitu memberikan pemahaman yang benar tentang HIV dan AIDS, pendampingan ODIF, serta mereduksi stigma dan diskriminasi di wilayah. Kerja nyata kelompok masyarakat ini patut mendapatkan dukungan dari pemerintah maupun stakeholder terkait agar mereka dapat tetap eksis menjalankan perannya. Terima kasih kami ucapkan kepada Kakak Tince dan Kakak Hermina yang sudah menjadi narasumber dalam podcast hari ini. Tetap semangat dalam menjalankan karya-karyanya di masyarakat. Sama-sama. Dan terima kasih kepada seluruh Sobat CD Bethesda yang sudah setia mengikuti perbincangan kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel CD Bethesda. Saya Alma pamit undur diri. Dukung orangnya, cegah virusnya. Stop stigma dan diskriminasi pada ODIF. Semua setara, akhiri AIDS.